Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kongsi Pacai, selamat tahun baru China, Happy China New Year bagi seluruh saudara-saudaraku Tionghoa di seluruh Indonesia, warga China di seluruh dunia. Selamat tahun baru. Semoga berkah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya, dan tahun ini tahun penuh berkah, kesuksesan, kemakmuran, dan kebahagiaan untuk semua, dan kedamaian untuk manusia di seluruh dunia. Saudaraku, sebangsa dan setanah air dan seluruh dunia, hubungan Islam, bangsa Arab, bangsa China, dan bangsa Nusantara sudah sangat erat sejak zaman dulu kala. Dibuktikan bangsa Arab pra-Islam sudah sangat dekat dengan seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pertautan ini diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Quraisy, Ila Quraisyin ila fihim rihlatashita syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jelas di situ disebutkan bahwa bangsa Quraisy, kakek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah Syekh Bihir, sudah pernah membangun peradaban, membangun pertalian hubungan internasional yang sudah sangat dekat dengan bangsa-bangsa besar di seluruh dunia, termasuk dengan bangsa China. Di saat berdagang, pada saat syita was-shayf, dingin dan panas, berdagang di Syam dan Yaman, bertemu dengan bangsa-bangsa besar di seluruh dunia, termasuk dengan bangsa China. Nah, ini dibuktikan banyak jejak historis dan juga karya riset historis membuktikan. Salah satunya Philip Heath mengatakan dalam History of the Arab, mengatakan bahwa bangsa Arab sudah menjalin hubungan internasional yang luar biasa sejak zaman dahulu kala. Ini juga dibuktikan dalam Sirah Nabawiyah bahwa Rasulullah di umur 12 tahun sudah diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang di Syam dan Yaman dan bertemu dengan komunitas internasional. Ini membuktikan bahwa pertalian Islam, Arab, dan bangsa-bangsa besar di dunia, termasuk dengan China, sudah sangat dekat sekali. Artinya apa? Persaudaraan, kedamaian, cinta kasih, dan juga membangun peradaban besar di seluruh dunia sudah dicontohkan oleh zaman pra-Islam. Di Rasulullah sendiri, karena ada jejak historisnya, Rasulullah juga membangun persaudaraan dengan bangsa-bangsa besar termasuk bangsa China. Rasulullah memerintahkan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini artinya kalau kita lihat Rasulullah sudah sangat memahami betapa peradaban-peradaban besar di seluruh dunia termasuk China perlu ditimba ilmunya dan dikaji dan dibesarkan menjadi peradaban yang sangat ramah dan manusiawi. Karena Islam hadir untuk menjadi rahmatan lil alamin, blessing for all, tidak membedakan suku, tidak membedakan agama, tidak membedakan warna kulit, ras, dan golongan. Ini jelas pesannya bahwa ada juga yang di China, Rasulullah juga pernah mengutus pamannya untuk berhijrah, dan salah satunya pamannya yang sudah berhijrah ke China pada saat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau meninggal di sana di Guangzhou, dan sampai sekarang di China dikonservasi luar biasa, dilindungi makam itu, dan China sangat menghormati Islam yang luar biasa. Dan juga ada bukti historis sejak sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas ada sahabat Rasulullah namanya Ashabul Khair di Cuenco yang makamnya itu di atas bukit, luar biasa juga dikonservasi dan dilindungi oleh bangsa Cina. Artinya penghormatan terhadap agama, terhadap tradisi, nilai kebudayaan dilakukan oleh bangsa-bangsa besar di seluruh dunia. Artinya juga kalau kita mau menengok keterkaitan Islam dengan historis dan genealogi gerakan, baik genealogi gerakan maupun genealogi ilmu pengetahuan maupun genealogi biologis, Islam dan Indonesia, Islam dan China, Islam dan Arab sudah sangat dekat sekali, tidak perlu dipertentangkan dan tidak pernah ada pertentangan. Islam masuk melalui jalur sutra China dan kemudian masuk ke Indonesia. Ini juga ada buktinya, dan pelayaran ini melalui jalur sutra dan kemudian Islam berkembang di Indonesia. Wali Songo penyebar Islam juga ada yang punya keterkaitan genealogi baik biologis maupun genealogi pengetahuan dan ilmu pengetahuan melalui China. Artinya Islam dan China adalah dua kebudayaan, dua kekuatan yang tidak pernah bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan selamanya.
Artinya apa? Kalau kita sebagai bangsa Indonesia wajib hukumnya untuk kita bisa membangun pertalian persaudaraan dengan siapa saja dalam bingkai ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, untuk bersama-sama membangun dunia ini secara lebih makmur dan maslahat. Islam dan China sudah ada pertalian yang panjang, historis, dan juga Islam di Indonesia, China di Indonesia, dan warga Tionghoa di Indonesia bersama masyarakat Muslim juga berkontribusi untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Ada John Lee, ada juga banyak tokoh-tokoh yang lain yang telah berkontribusi kepada kemerdekaan Indonesia. Ada juga banyak cerita-cerita sejarah yang bisa kita buktikan bahwa warga China di Indonesia juga turut andil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Artinya warga China di Indonesia maupun warga Indonesia yang lain telah bersama-sama berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Siapa saja yang berkontribusi kepada kemerdekaan Indonesia itu berhak atas bumi pertiwi ini dan berhak untuk bersama-sama memajukan Indonesia. Oleh karenanya, kalau kita masih ragu lagi, saudaraku, pemirsa yang budiman, kalau masih ragu lagi ada jejak historis yang luar biasa yang bisa kita lihat, kebudayaan yang tertinggal di Indonesia, yang ini juga bukti arkeologisnya masih ada. Warak Ngendok yang ada di Semarang itu membuktikan 3 akulturasi kebudayaan Cina, Arab, dan Jawa luar biasa bersatu dalam Warak Ngendok yang disimbolkan dengan kepala naga, dan kepala naga ini simbol dari kebudayaan China, badannya sayapnya buruk, dan kemudian kakinya kambing Jawa. 3 akulturasi kebudayaan ini dijaga dengan apik, dan masih banyak lagi bukti-bukti arkeologis yang bisa membuktikan bahwa pertalian Arab, China, dan bangsa di Nusantara ini sudah sangat dekat. Islam tidak pernah mempertentangkan kebudayaan. Islam bisa betul-betul merawat kebudayaan dan nilai-nilai yang luhur. Oleh karenanya, sekali lagi, kita sebagai warga Indonesia wajib hukumnya untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI, menjaga Pancasila, dan menjaga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita saatnya membangun kebinekaan ini dalam bingkai yang utuh agar negara ini menjadi negara yang besar. Sekali lagi, Kongsi Facai, selamat tahun baru China, Happy Chinese New Year. Selamat, semoga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.